Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Berjumpa lagi dengan Bu Guru. Pagi ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dari tema 4, subtema 3. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran yang kedua. Dalam layar yang kalian saksikan hari ini ada beberapa orang yang sedang kerja bakti. Ada yang membetulkan pos ronda, ada yang sedang membersihkan sampah, menyapu, dan mengumpulkan sampah lainnya. Kerja bakti ini merupakan bentuk dari persatuan dan kesatuan, di mana pekerjaan tiap-tiap orang dari gambar ini adalah berbeda-beda. Ada yang masih pelajar, ada yang petani, ada yang misalnya pegawai negeri, ada yang sebagai jasa, nelayan, dan sebagainya. Di dalam gambar ini tidak terlihat pekerjaan apa yang mereka lakukan sehari-hari, tapi yang pasti mereka bersatu untuk membersihkan lingkungan tanpa ada perbedaan. Nah, kerukunan ini merupakan cermin dari sila ketiga Pancasila. Kemarin kita sudah membahas tentang sila pertama, sila kedua. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang sila ketiga, yaitu yang mempunyai lambang. Apa lambangnya sila ketiga? Ya, pohon beringin. Sila ketiga ini mempunyai lambang pohon beringin. Bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu punya berbagai macam suku budaya. Bukan hanya suku Jawa yang ada, tapi ada suku Dayak, kemudian suku Bali, Madura, suku Sasak, dan suku-suku yang lainnya. Itu sudah kita bahas pada tema pertama yang dulu ya. Selain berbagai macam suku bangsa, ada ras. Ras itu ada keturunan Cina misalnya. Dengan keturunan Jawa itu juga bersatu. Sama-sama warga negara Indonesia. Kemudian ada juga agama. Agama juga berbeda-beda. Ini juga sudah kita bahas pada tema pertama. Jadi untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, kita harus mengembangkan sikap kebersamaan, kemudian sikap bahu-membahu, tolong-menolong. Jadi tidak mementingkan kepentingan individu. Individu itu perorangan. Tidak mementingkan diri sendiri. Jadi harus mementingkan kepentingan bersama demi kemajuan bangsa Indonesia. Kemudian wujud dari sila ketiga ini antara lain gotong royong. Sama seperti kerja bakti tadi, gotong royong merupakan wujud dari kerukunan hidup masyarakat. Jadi tidak ada perbedaan, misalnya gotong royong membersihkan got, kemudian membantu tetangga yang kesusahan, membantu bencana alam, itu merupakan pengamalan dari sila ketiga. Kemudian ada juga hidup rukun, itu juga pengamalan sila ketiga. Hidup rukun itu tidak berselisih dengan orang lain dan tidak mempunyai konflik. Jadi itu bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan menerapkan nilai persatuan dan kesatuan, kita melaksanakan nilai yaitu nilai pada sila ketiga. Secara keseluruhan, arti dari makna sila ketiga itu sebagai berikut. Pertama, memupuk nasionalisme dan atau mencintai bangsa Indonesia. Jadi kalau mau merusak, misalnya merusak lingkungan atau aset negara itu, wah kasihan sekali, ini kan punya saya yang membayar, saya yang mengeluarkan pajak, jadi ikut menjaga. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Tidak menjelek-jelekan bangsa Indonesia, misalnya di media sosial. Malah menjelek-jelekan pemimpin atau menjelek-jelekan struktur yang ada di wilayah tersebut. Itu
berarti kalian tidak bangga menjadi bangsa Indonesia, menjelek-jelekan suku, itu tidak boleh. Meskipun kita berbeda suku, kita harus saling menghormati. Menggalang persatuan dan kesatuan. Tidak berselisih dengan suku lain atau dengan wilayah lain. Menghargai perbedaan dalam masyarakat baik suku, ras, menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Selain menggalang, kita harus juga menjaga. Kemudian, menghargai perbedaan dalam masyarakat baik suku, ras, dan agama. Tidak, maksudnya itu antara misalnya agama satu dengan yang lain, agama itu jelek loh. Itu diumbar misalnya di media sosial, sekarang sedang umum ya, itu tidak boleh. Yang keenam, menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. Jika ada wilayah lain atau masyarakat dari daerah lain terkena musibah, kita juga harus merasa sedih dan menolong. Merasa senasib sepenanggungan. Rela berkorban untuk kepentingan bersama. Jadi tidak mementingkan diri sendiri. Ini lanjutannya, tidak mementingkan kepentingan sendiri. Cinta damai, tidak suka kerusuhan, meskipun ada demo tapi tidak merusak fasilitas yang ada dan sudah disediakan oleh negara. Itu adalah contoh-contoh makna dari sila ketiga Pancasila. Sekarang untuk aktivitas kita, coba sebutkan contoh dari pengamalan sila ketiga selain kerja bakti membetulkan pos ronda tadi. Sebutkan 5 saja. Sudah ya? Ya. Kemudian gambar dari sila ketiga yang tadi Bu Guru tampilkan. Pohon beringin merupakan suatu gambar kreasi. Menggambar kreasi itu dikerjakan secara bebas, tetapi harus memenuhi kaidah-kaidah atau logika lazim. Misalnya menggambar pohon beringin tadi ya sesuai dengan pohon beringin, meskipun gambarnya seperti gambar kartunisnya. Kemudian kalian menggambar, kemarin ada kesepakatan kelas, ada gambar-gambar lucunya, itu merupakan gambar kreasi. Dan itu dikerjakan secara kelompok kemarin ya. Itu berarti kalian sudah menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai Pancasila, yaitu sila ketiga. Kemudian jenis gambar kreasi antara lain gambar bentuk. Ada gambar hewan, tumbuhan, manusia, alam, dan gambar imajinasi lainnya. Yang kedua adalah gambar ekspresif. Gambar ekspresif ini berdasarkan ungkapan emosi. Kadang tidak seperti ada gambarnya, tapi memunculkan rasa kekecewaan, marah, kesal, ya, gembira. Seperti yang Bu Guru tampilkan di bawah ini adalah gambar ekspresif. Ini merupakan gambar dari pelukisnya, entah apa yang dirasakan, jadi seperti ada bergelombang ya. Ada perasaan senang kalau warna biru. Kemudian coba kalian gambar satu bentuk, yaitu bentuk dari sila ketiga. Bentuk dari lambang sila ketiga yaitu pohon beringin di buku gambar kalian. Jadi kita akan mencoba menggambar jenis gambar kreasi, yaitu yang pertama gambar bentuk ya. Gambar lambang sila ketiga pada buku gambar kalian jangan terlalu kecil, cukup 1 lembar buku gambar tanpa disobek. Nanti saat kita tatap muka, Bu Guru akan melihat gambar kalian. Kemudian diwarnai dan diberi garis tepi ya. Digambar secara portrait atau berdiri, bukan secara landscape atau tidur ya, tapi secara berdiri. Jadi buku gambarnya diberdirikan. Itu adalah 2 tugas untuk hari ini. Silakan dikerjakan.
Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.